Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Di sini kami akan melakukan diskusi mengenai The Ponic Project dari chapter 11 sampai chapter 15. Oke, slide selanjutnya. Di sini untuk our team kami, saya sendiri ada Ilham Fahmi, kemudian ada Fitriansa, Morjeta Zonohoti, Hamas Naifa, kemudian Fauzia Adinda. Oke, untuk slide selanjutnya, pada chapter 11 ini akan dibacakan oleh Adinda. Nah, pada chapter 11 ini itu adalah awal kesadaran dari bottleneck dan beban kerjanya. Nah, setelah di bab sebelumnya, Bill mulai memahami pentingnya flow dan cara mengendalikan pekerjaan. Di bab 11 ini, dia dan timnya mulai menemukan akar masalah yang sebenarnya. Saat itu, Patty menelpon Bill karena ketika makan siang dan menunjukkan sesuatu yang mencurigakan di kalender perubahan. Ternyata, lebih dari 60% perubahan yang dijadwalkan tidak pernah selesai. Setelah ditelusuri, hampir semuanya punya pola yang sama. Semua orang menunggu Brand. Brand ini adalah orang yang paling jago di tim, tapi di sisi lain juga jadi masalah besar karena semua pekerjaan penting selalu bergantung kepadanya. Kalau Brand sibuk atau tidak ada, semuanya macet. Bill lalu teringat oleh ucapan Eric tentang work in process atau WIP yang disebutnya sebagai silent killer. Dari situ Bill sadar bahwa bottleneck terbesar di timnya bukan sistem atau alat yang mereka pakai, tapi ketergantungan kepada satu orang. Dan setiap kali Brand menyelesaikan masalah tanpa berbagi pengetahuan, tim justru makin lemah. Ini membuat Bill sadar bahwa mereka tuh harus mengubah cara kerja, bukan cuman kerja lebih keras. Next. Nah, untuk mengambil kendali dan membangun kesadaran, setelah menyadari hal itu, Bill mulai bertindak. Dia membuat beberapa aturan baru untuk memecah ketergantungan kepada brand. Yang pertama itu, setiap permintaan bantuan ke brand harus melalui persetujuan langsung dari Bill. Yang kedua, siapapun yang bekerja bersama brand wajib mendokumentasikan apapun yang mereka pelajari. Dan yang ketiga, brand diberi waktu khusus bebas dari panggilan darurat supaya dia bisa fokus membagikan pengetahuannya ke tim lain. Sementara itu, Patty mulai mempertanyakan efektivitas proses perubahan mereka. 3 orang udah sibuk mengatur jadwal dan laporan perubahan, tapi hasilnya tetap buruk. Namun bagi Bill, ada kemajuan besar yang tidak terlihat. Seperti mereka punya kesadaran situasional, mereka tahu pekerjaan mana yang belum selesai, di mana letak kemacetannya, dan siapa yang terlalu terbebani. Dari sini, Bill itu udah sadar untuk memperbaiki sistem IT itu bukan soal kerja lebih keras, tapi soal kerja lebih cerdas. Dengan mengendalikan aliran kerja, mengurangi WIP, dan membangun budaya berbagi pengetahuan. Bab ini itu jadi titik balik penting yang membuka jalan menuju penerapan prinsip the first way flow di bab berikutnya. Oke, selanjutnya itu untuk chapter 12 akan dilanjutkan oleh saya, di mana chapter 12 ini udah mulai menggambarkan puncak ketegangan mereka dalam proses peluncuran sistemnya. Oke, jadi di hari peluncuran Phoenix Project itu, setelah berminggu-minggu lembur dan juga tekanan dari manajemen, sistem e-commerce terbaru Parts Unlimited resmi go live, tim berkumpul di ruang kendali. Layar-layar menampilkan trafik penggunaan yang melonjak tajam. Awalnya semuanya itu terlihat baik-baik saja, tetapi setelah itu Sarah tuh tampak puas, dan CEO Steve bahkan sempat memuji tim IT karena berhasil memenuhi tenggat waktu mereka. Namun kebahagiaan itu tuh nggak berlangsung secara lama, karena tiba-tiba telepon tuh berdering tanpa henti. Customer service-nya juga melaporkan keluhan aneh dari pelanggan. Saat itu Bill terdiam. Ia pun menatap layar utama lalu menampilkan tip untuk memeriksanya. Tak lama, wajah mereka semua memucat, dan secara tiba-tiba, Phoenix itu tidak sengaja menampilkan data pribadi pelanggan.
termasuk nomor kartu kredit mereka dan juga alamat, serta secara publik. Nah, setelah itu tuh tim IT Parts Unlimited menghadapi kekacauan besar. Sejak sore mereka siap, tetapi tim development tuh belum mengirim kode final dan masih mengubah sistem di detik terakhir. Begitu kode tersebut datang, aplikasinya tuh gagal berjalan di test environment. Banyak bugnya, terus ada file hilang dan juga konfigurasinya berantakan. Bill Palmer bersama Wes, Patty, dan juga William menyimpulkan bahwa proyek ini tuh sudah rusak total. QA tidak bisa menyelesaikan smoke test, versi file bercampur, dan juga kontrolnya tuh kacau banget. Menyadari kondisi yang tidak memungkinkan, Bill tuh menuliskan email kepada CEO Steve Master, merekomendasikan bahwa peluncuran itu harus ditunda dulu selama seminggu untuk mencegah kegagalan yang lebih besar lagi. Nah, di sini tuh awalnya tuh Steve menolak. Katanya tuh ya berkata peluncurannya tuh harus terus berjalan karena iklannya tuh sudah ditayangkan dan mitra bisnis pun sudah siap. Ia menyuruh Bill untuk meyakinkan Sarah Moulton, SVP Retail Operation yang memimpin proyek tersebut. Saat Bill menemuinya tuh, Sarah tuh tetap bersikeras berlanjut. Di situ tuh Bill marah dan menyebutkan bahwa masalahnya bukan tentang perfeksionisme, tetapi juga ketidakmampuan dan manajemennya yang ceroboh. Tak lama, West membawa kabar lebih buruk, di mana proses konversi database berjalan ribuan kali lebih lambat dari perkiraan. Baru seperti 10% selesai, padahal toko akan dibuka pukul 8 pagi. Yang artinya sistem kasir itu tidak akan bisa digunakan. Selain itu, performanya pun buruk. Ada memory leak, ada kekurangan server, dan juga ruang di data center pun tidak cukup. Oke. Untuk chapter 13 ini merupakan di mana kegagalan Project Phoenix menjadi bencana publik yang menghiasi halaman berita teknologi. Oke, slide selanjutnya. Jadi pada chapter 13 ini merupakan kegagalan Project Phoenix yang menjadi bencana publik yang menghiasi halaman berita teknologi. Jadi di tengah kekacauan ini, Steve Masters mengadakan rapat konfrontatif di mana Bill Palmer bersama Chill Ares, yaitu sebagai VP Development, dan William Mason sebagai QA, itu berhasil mendapatkan kesempatan untuk menegakkan kedisiplinan, yang dimana mereka ini membatasi code rollout hanya 2 kali sehari dan hanya untuk perbaikan kinerja demi mengurangi varian dan memperlambat laju kehancuran. Namun saat Bill memeriksa Phoenix Post Recovery Washroom, ia dan John West menemukan bencana yang jauh lebih besar, di mana formulir pesanan manual yang dikirim dari toko-toko itu diperlukan karena sistem pos lumpuh. Ternyata menyimpan kode CVV 2 kartu kredit pelanggan yang sebuah pelanggaran PCI DSS massal dan ilegal. Next. Kemudian John ini panik karena auditor PCI sedang berada di lokasi hari itu juga. Bill dan John terpaksa membentuk aliansi rahasia. John itu harus mati-matian mengalihkan perhatian auditor agar tidak melihat tempat kejadian perkara. Bill harus segera mengambil alih masalah data tersebut dan memberlakukan keputusan untuk melarang pemrosesan data kartu kredit yang terkompromi, meskipun itu menambah masalah order finance. Di bawah tekanan ekstrim ancaman outsourcing, Bill ini mengalami kemenangan kecil namun krusial. Ia berhasil mengatakan tidak kepada sebagai finance, menegaskan bahwa timnya berada di kapasitas maksimum dan tidak bisa mengambil pekerjaan tambahan yang tidak ada dalam rencana dan ilegal. John setelah melewati titik terendah seperti yang ia tunjukkan kepada Bill, mulai menunjukkan tanda-tanda untuk fokus pada risiko yang benar-benar penting bagi kelangsungan bisnis. Bill pun menyadari bahwa perjuangan ini semakin mendesak, terutama setelah mendengar Steve Masters secara eksplisit berbicara tentang rencana outsourcing dalam 90 hari. Jadi pada chapter ini itu penggambaran kepemimpinan yang sesungguhnya teruji ketika kualitas dan risiko operasional dipertahankan di atas kecepatan politik. Bencana Phoenix ini dan pelanggaran data kritis membuktikan bahwa mengabaikan proyek risk management demi memenuhi target waktu yang agresif selalu berujung pada kerugian total, di mana kebijakan tunggal yang dapat menyelamatkan perusahaan adalah membangun kedisiplinan yang kaku, yang ditunjukkan oleh keberanian Bill untuk menghentikan flow kerja yang cacat dan menolak permintaan ad hoc atau pengendalian WIP daripada terus menjadi pemadam kebakaran yang reaktif. Oke,
Untuk slide selanjutnya. Dan chapter 14 di sini next. Dan si Bill di sini menelusuri bagaimana proyek Phoenix ini dijalankan dari awal. Siapa saja yang terlibat, bagaimana alur kerjanya, dan di mana prosesnya mulai merusak. Nah, dari hasil pengamatannya tadi, pola yang sama selalu muncul, yaitu semua hal penting tampaknya berputar di sekitar satu orang saja, yaitu si Brand. Nah, Brand ini merupakan seorang teknisi senior yang paling jenius di tim. Dia itu tahu segalanya tentang sistem, mulai dari database, jaringan, hingga konfigurasi aplikasi lama. Nah, tidak ada yang bisa melakukan deployment tanpa persetujuan dari si Brand. Nah, tapi itu juga masalahnya, semua bergantung pada Brand. Setiap kali tim ingin melakukan perubahan, Brand harus dilibatkan. Dan karena Brand terus-menerus dipanggil ke setiap krisis, pekerjaannya makin numpuk tanpa henti. Ia bahkan tidak sempat mendokumentasikan apapun. Nah, suatu hari, si Bill memintanya menjelaskan satu sistem lama. Kemudian, Brand berkata dengan lelah, "Kalau aku pergi liburan seminggu saja, semuanya akan berhenti," kata si Brand kepada Bill. Karena mereka tidak tahu cara kerja sistem ini tanpa aku. Nah, pernyataan tadi itu langsung membuat Bill terkaget. Nah, ia sadar bahwa perusahaan mereka ini memiliki single point of failure, bukan di sistem, tapi di manusianya. Jika satu orang seperti Brand jatuh sakit, maka seluruh organisasi ini bisa lumpuh. Bill kemudian mengajak Patty dan Wes, yaitu dua manajer terpercaya, untuk mengaudit proses kerja tim IT. Mereka menemukan bahwa pekerjaan sering tumpang tindih, tidak ada dokumentasi, dan tidak ada batasan antara pekerjaan rutin dan proyek besar. Akibatnya di sini semua orang terus diseret dalam arus darurat yang tidak pernah berhenti. Dalam satu rapat internal, Bill mencoba menjelaskan temuannya kepada tim manajemen lain, yaitu Bill bilang, "Kita tidak sedang menjalankan proyek IT, kita sedang menjalankan pabrik pemadam kebakaran," katanya. Nah, tidak ada proses yang stabil, tidak ada sistem prioritas yang jelas. Di sini semua orang bekerja keras, tapi hasilnya tetap saja berantakan. Namun, sebagian besar eksekutif di sini tidak mau mendengarkan. Mereka menganggap kalau Bill terlalu fokus pada detail teknis dan tidak memahami tekanan bisnis. Di sini Steve, yaitu sang CEO, yang terlihat mulai memahami apa maksud si Bill di sini. Ia mulai melihat bahwa kegagalan Phoenix bukan hanya karena bug, tapi karena perusahaan ini tidak memiliki mekanisme kerja yang sehat. Nah, jadi di sini Bill merasa sedikit lega. Untuk pertama kalinya, ia mulai melihat arah perbaikan. Ia tahu tugasnya masih panjang, tapi setidaknya sekarang ia tahu musuh sebenarnya bukanlah orang, bukan proyek, tapi sistem kerja yang rusak. Oke, untuk chapter 15 akan dijelaskan oleh saya. Selanjutnya, jadi setelah kegagalan besar proyek Phoenix yang telah dijelaskan tadi, suasana di kantor Part Unlimited telah terasa tuh kayak berat gitu. Jadi tekanan dari manajemen datang tuh bertubi-tubi dan semuanya tuh datang tertuju, matanya tuh tertuju kepada Bill semuanya. Kali ini, Bill tuh mulai menyadari sesuatu. Masalahnya tuh bukan pada teknologi mereka, tapi pada cara kerja tim IT yang berantakan dan nggak punya arah yang jelas. Jadi, setiap kali ada masalah besar, semua orang tuh hanya menuju pada satu nama, yaitu Brand tadi. Dia itu hanya satu orang yang paham ya gimana sistem itu bekerja. Dan karena itu, setiap proyek akan berhenti ketika Brand ini kewalahan. Jadi kayak tim itu bekerja kayak roda yang macet. Dan Bill tahu kalau ini terus terjadi, maka proyek Phoenix ini gak akan pernah selesai. Di tengah kebingungan itu, Erik itu datang. Erik itu kayak mentor gitu. Dia datang dengan satu pelajaran penting, di mana dia bilang eh, kalau kamu ingin memperbaiki hasil, jangan tambah pekerjaan, temukan dulu hambatan utamanya. Kemudian si Erik ini memperkenalkan Theory of Constraints, TOC, di mana sebuah cara berpikir untuk mencari bottleneck utama dalam sistem, di mana titik lemah yang menahan seluruh kerja
kinerja tim. Slide selanjutnya. Nah, di chapter ini, di mana Bill ini mulai bertindak, di mana ia membuat sebuah Kanban board sederhana, dia menempelkan setiap pekerjaan di papan agar semua orang bisa melihat di mana tugas menumpuk. Perlahan, kekacauan mulai terlihat jelas dan dari sana mereka mulai bisa untuk memperbaiki. Dia mulai ngatur ulang prioritas pekerjaan dan hanya fokus pada hal-hal yang benar-benar penting bagi bisnis. Dan berhenti di ruang untuk mengerjakan hal-hal yang paling kritis. Sementara tugas-tugas lain didelegasikan dan diatur lebih efisien. Hari demi hari, tim mulai berubah. Mereka belajar bahwa keberhasilan bukan hanya tentang keahlian teknis, tapi tentang alur kerja yang efisien, komunikasi yang jujur, dan kemauan untuk belajar bersama. Inilah awal dari penerapan prinsip DevOps, di mana budaya kerja yang kolaboratif, terbuka, dan berorientasi pada hasil. Bab ini menjadi titik kebangkitan Bill dan timnya dari kekacauan menuju arah yang lebih teratur dan penuh harapan. Slide selanjutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tokoh-tokoh utama yang ada di novel The Phoenix Project, beserta peran dan karakternya masing-masing. Yang pertama, itu ada Bill Palmer, yaitu VP of IT Operation. Karakternya tangguh, problem solver, dan mulai memahami pentingnya kerja lintas divisi. Kemudian ada Steve Master, yaitu CEO yang keras dan result-oriented, sering menekan bawahannya, tapi sebenarnya ingin menyelamatkan perusahaan. Yang ketiga ada Sarah Moulton, yaitu kepala marketing atau produk. Dia itu ambisius, sering menyalahkan orang lain demi citranya. Kemudian ada Chris Allers, kepala development. Teknikal tapi kurang memperhatikan resiko dan koordinasi. Kemudian ada John Pesci, Chief Information Security Officer. Dia itu perfeksionis dan sangat fokus pada kepatuhan dan keamanan data. Kemudian ada Wes Davis dan Patty McKee, tim operasi dan manajemen proyek yang setia kepada Bill. Patty mulai menerapkan pendekatan sistematis untuk menangani krisis. Kemudian yang terakhir ada Peggy, yaitu istri Bill, peran pendukung, menggambarkan tekanan hidup personal akibat krisis pekerjaan. Selanjutnya, untuk problem dan konflik setiap chapternya, untuk chapter 11 di sini, untuk problem dan konfliknya itu tim IT kewalahan menghadapi tumpukan insiden tickets dan tekanan waktu yang untuk memperbaiki sistem payroll, di mana kurangnya koordinasi antar tim membuat pekerjaan jadi tidak efisien. Untuk chapter 12, Bill ini menyadari adanya bottleneck besar di departemen pengembangan. Konflik muncul antara dev dan ops karena saling menyalahkan atas keterlambatan proyek Phoenix. Kemudian untuk chapter 13, di mana masalah eskalasi sistem semakin parah saat implementasi Phoenix menimbulkan gangguan besar di sistem lain. Di sini Bill mulai merasa kehilangan kendali dan kepercayaan manajemen mulai goyah. Untuk chapter 14, tensi meningkat ketika CEO menuntut hasil cepat sementara tim belum menyelesaikan akar masalah. Jadi perbedaan prioritas antar manajer memperburuk komunikasi dan menunda solusi. Untuk chapter 15, di mana permasalahannya adalah krisis mencapai puncaknya dengan serangkaian kegagalan produksi. Jadi Bill harus memimpin di tengah tekanan besar dan mulai belajar pentingnya mengidentifikasi bottleneck serta membangun kinerja lintas tim yang solid. Selanjutnya. Jadi secara garis besar, problem dan konfliknya yaitu krisis Phoenix Project di mana sistem e-commerce perusahaan mengalami bug besar, memunculkan data kebocoran kartu kredit pelanggan yaitu security breach, dan kemudian konflik antar tim development, security, dan operation, tidak ada koordinasi dan saling menyalahkan. Kemudian manajemen tekanan dari CEO dan Sarah, di mana Bill harus memikul tanggung jawab atas kesalahan yang bukan seluruhnya miliknya. Kemudian masalah moral dan kepatuhan hukum di mana Bill dan John berdebat soal apakah data pelanggan yang sudah bocor harus dimusnahkan atau diproses agar pelanggan tidak dirugikan. Masalah selanjutnya yaitu kelelahan dan beban kerja yang ekstrim mengancam kehidupan pribadi Bill dan juga tim lainnya.
Kemudian untuk relevansi terhadap project management atau DevOps-nya, di sini dari sisi project manajemennya terlihat adanya kegagalan perencanaan proyek, kemudian manajemen resiko, komunikasi antar tim, dan stakeholder dari manajemennya itu. Kemudian dari sisi DevOps-nya sendiri, untuk kisah ini menggambarkan pentingnya integrasi antara development, operation, dan security DevOps untuk mencegah bencana produksi seperti ini. Kemudian untuk area knowledge management yang relevan, di sini yang pertama ada risk management, itu kegagalan dalam mengantisipasi resiko data breach dan downtime system. Kemudian di sini ada integration management, yaitu lemahnya koordinasi lintas tim. Kemudian ada stakeholder management, yaitu konflik antara CEO, Sarah, dan tim IT menunjukkan kurangnya pengelolaan ekspektasi stakeholder. Kemudian ada scope dan quality management, yaitu peluncuran Phoenix dilakukan tanpa uji kualitas cukup akibat tekanannya waktu. Kemudian yang terakhir yaitu communication management, di mana adanya miskomunikasi antar divisi yang memperparah krisis itu. Oke, selanjutnya itu ada alasan dan juga evidence-nya. Yang pertama itu mengenai krisis keamanan dan tekanan publik. Di chapter 12 itu ada kata-kata yang yaitu Unix application start showing the entire world people credit card numbers. It's a huge security breach. Di mana itu tuh menunjukkan risiko yang besar akibat lemahnya quality dan risk management mereka. Lalu yang kedua itu ada konflik kepemimpinan dan akuntabilitas yang ada di chapter 14. Di mana itu berbunyi I called you explaining what would happen, asking you to delay the launch. Where's your responsibility in all this? Di situ tuh Bill menuntut akuntabilitas manajemen senior. Contoh klasik dari poor stakeholder dan manajemen. Lalu yang ketiga itu ada perbaikan pasca krisis yang dimana itu ada di chapter 15. Yang bunyinya itu we did the first of a series of ongoing blameless postmortems to figure out what really happened. Nah, itu adalah prinsip inti dari development dan operation dan continuous improvement. Tetapi juga bagian dari quality management dan juga listen, learn, register dalam PMBOK. Oke, selanjutnya. Oke, jadi dari chapter 11 sampai 15 ini, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama yaitu koordinasi lintas tim, yaitu tadi yang development, operation, security, dan bisnis itu harus berjalan baik sebelum peluncuran produk besar. Kemudian pentingnya risk assessment dan testing untuk mengetahui kualitas dan keamanan. Kemudian kualitas dan keamanan ini tidak boleh dikorbankan demi tenggat waktu. Kemudian ada blameless postmortem yang membantu organisasi belajar tanpa menjalahkan individu. Kemudian ada leadership dan komunikasi yang terbuka. Itu lebih efektif daripada politik kantor atau penyalahan. Kemudian ada keseimbangan kerja dengan hidup yang sangat penting, yaitu krisis proyek ini dapat menghancurkan produktivitas dan hubungan pribadi jika tidak dikelola dengan baik. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.